Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama sobat bersama Alka Teknologi. Kali ini kita melanjutin part yang kemarin nih, yang Blink. Lanjutan ini berarti kira-kira part 3. Yang kemarin pertama kita eh, kendali ya, kontrol ya, mengendalikan LED. Itu permainan paling awal, mengendalikan LED dari HP. Part kedua kita kemarin monitoring. Jadi mengambil data suhu dari sensor, kemudian tampil di HP, itu monitoring. Yang ketiga ini ada request nih dari Sobat Alka, yang dia minta untuk bagaimana mengatur penyalaan LED. Jadi yang ini kontrol juga, cuman kalau yang pertama tadi kontrolnya manual ya, jadi dari HP. Kalau yang nomor 3 nih, kendalinya berdasarkan waktu. Gimana caranya nyalain LED di jam tertentu dan mematikannya di jam tertentu. Nah, ini kita bikin part yang ketiga seperti itu kira-kira. Mengendalikan LED berdasarkan waktu. Sekarang pertanyaannya, dari mana dapat informasi waktu? Nah, SP32 nanti ada beberapa opsi itu. Tapi berhubung kita mainan Blink nih guys, kita ambil aja waktunya dari server Blink. Nah, sebenarnya kan ada juga opsi ini pakai rangkaian RTC, real time clock eksternal kayak DS 1307, DS ya, kelas-kelasnya DS itu RTC, modul untuk SP32 mendapatkan informasi waktu, bisa juga pakai modul itu. Tapi berhubung kita sekarang lagi mainan Blink, kita ambil aja informasi waktunya dari server Blink, oke? Jadi ini kita punya SP32 sama seperti kemarin. Terus ada apanya nih? LED ya, kita pakai LED yang sudah ada di board aja, LED built-in-nya dia, yang ada di pin 2 ya, biar nggak bikin lagi. GPIO 2 atau D2 atau P2. Nah, sesuaikan aja namanya dengan board yang kalian punya ya. Kita nggak tambahin apa-apa nih, jadi kita cukup ininya aja yang kita butuhkan untuk praktek kali ini. Tidak butuh apa-apa lagi. Kabel pastinya. Kabel USB. Oke, USB. Kurang lebih caranya nanti begini. Jadi di sini ada cloud ya, cloudnya Blink. Kita pastinya di rumah ada router WiFi. Kalian kan bisa pakai hotspot ya. Ini yang membuat si SP32 akan connect dulu ke router WiFi, karena komunikasinya memang kita pakai WiFi SP32. Router WiFi-nya yang ada internetnya, sehingga kita bisa terkoneksi SP32 kita dengan server Blink. Lanjut, kemudian tetap kita akan ada HP nanti untuk koneksinya. Untuk pemantauannya kita juga akan lakukan tetap di HP, walaupun sebenarnya HP nggak terlalu dibutuhkan saat ini ya. Kita butuhnya hanya SP32 meminta, nah ini waktu, informasi waktu dari server Blink-nya. Nanti tapi SP32 juga mengirimkan balik informasi waktunya agar kita bisa lihat ke atau di HP dan aksi-aksi lainnya. Misalnya nanti kayak kita ada informasi tambahannya, misalnya ada tulisan di HP-nya ketika jamnya tercapai, di sini ada tampilan sesuatu. Misalnya sudah waktunya lampu on, LED on. Sudah waktunya LED off. Nah, itu informasi yang juga dikirimkan oleh SP32 ke cloud dulu, baru nanti ke HP. Oke, semoga bisa yang bingung-bingung komen aja nanti. Oke, kita langsung praktek dulu. Let's go. Oke, pertama kita harus buka dulu Arduino IDE kita, guys. Oke, selanjutnya buka Google Chrome. Kita mau masuk ke akun Blink.
Pilih yang ini nih, Blink IO. Yang belum punya akun silahkan bikin dulu. Kalau kita sih udah punya ya. Ini udah part ketiga kita nih. Jadi harus sudah punya akun. Ini hasil pengujian kita dari part yang 1 dan 2 ya guys. Nah, udah mencapai batas maksimum nih. Maklum nih karena kondisi yang kita pakai yang plannya yang free ya, yang gratis, maka kita dibatasi dengan jumlah template maupun device-nya. Jadi kalau udah gini ya kita harus hapus dulu nih guys template-templatenya. Ntar kita cari dulu di mana kita bisa mendelete ini. Nih kemarin udah ada 3, berarti maksimal templatenya untuk yang gratis 3. Di manakah tempat delete-nya? Ntar. Ini dulu deh yang gampang nih, device-nya udah kita hapusin aja deh semuanya, delete. Ini juga delete. Udah kosong ya, device-nya sudah kosong. Sekarang template-nya ini juga harus kita hapus karena sudah maksimal. Ntar kita cari dulu di mana tempatnya mendelete template. Delete. Nah ini dia delete. Kita harus ketik juga nih, delete kapital semua ya guys. Nah hapus. Oke ini semua sekalian kita hapus deh, kan tutorialnya sudah kemarin. Kita delete juga, jangan lupa dicentang bagian ini. Nah edit dulu, terus cari yang titik-titik, delete, terus centang, terus ketik delete kapital semua. Oke. Edit, delete, ketik, centang, baru bisa di delete. Gitu kira-kira guys cara untuk menghapus ya. Kalau kalian udah punya banyak nggak bisa bikin baru, sekarang kita bikin baru di permainan kita yang sekarang, yaitu kendali LED berdasarkan waktu. Kita pakai SP32, connectionnya WiFi, dan selesai. Oke, template kita udah selesai nih. Belum di save nih guys. Save dulu. Oke, templatenya sudah jadi, template baru kita. Sekarang kita tambahkan new device from template. Templatenya pilih yang udah kita bikin barusan. Nah langsung aja, jangan lupa nih di copy, taruh di mana lah, notepad, paste dulu aja nih. Nanti ini kode-kode penting ya untuk kita bikin programnya. Oke, tutup dulu. Sekarang baru kita buka Blink Code ya untuk membangun codingnya. Ini yang paling atas, blink.cc. Pilih dulu board kita SP32, connectionnya SP32 WiFi. Template ID-nya ngambil dari sini seperti kemarin lah ya, sama. Taruh di sini. Ini juga di copy, taruh di sini template name. Satu lagi autoken, copy, taruh juga di autoken. Terus di sini cari yang
tes. Nah ini ya, udah langsung ambil aja deh, copy example nih ya, buka Arduino IDE kita yang new, terus kita paste deh. Nah ini ya, boleh kita hapus keterangan-keterangan. Oke, ini isikan dengan router wifi kalian ya, dari hotspot HP juga bisa, SSID dan password. Oke, kalau udah, sebentar cek sedikit. Oke, ini namanya clock display. Disinilah pengambilan data-data waktu dari server Blinknya ya. Ada hour, minute, second, jam, menit, detik ya itu. Terus ini untuk yang current date ya, tanggal saat ini ya, day, tanggal, bulan, tahun. Untuk yang current time, jadi isinya itu adalah jam, menit, detik, yang current date-nya tanggal, bulan, tahun. Itu akan ditampilkan di sini. Nah, ini ada virtual 1 untuk current time. Jadi nanti kita harus bikin virtual 1 itu untuk current time, V2-nya untuk current date. Ini ada Blink connected, jadi ketika Blinknya connect, dia akan melakukan inisialisasi buat RTC-nya ya guys. Biarkan aja seperti itu. Terus ini koneksi ke Blinknya, set sync intervalnya. Nanti misalnya ada putus, dia akan 10 kali 60 ya. Itu artinya 10 menit guys. Setiap 10 menit sekali dia akan synchronize ya. Terus ini untuk timernya ada 10 detik nih, menjalankan void clock display. Jadi nanti di perintah-perintah yang ada di clock display itu akan dijalankan dengan interval 10 detik sekali nih. Ini di sini nih 10 detik sekali dijalankan. Di void loop biarkan hanya ada 2 ini, blink run dan timer run. Oke, nanti baca-baca dokumentasinya tuh guys. Void loop harus seperti itu, hanya boleh ada 2 baris itu. Oke, lanjut lagi di bagian sini kita harus nanti bikin ini ya, virtual 1 dan virtual 2. Kita ke akun lagi deh, ke dashboard, ke device yang udah kita bikin tadi. Nah ini diklik aja, terus kita edit dashboard, titik-titik ini, edit dashboard. Oke, kita mau ke data streams untuk bikin variabel V1 dan V2 plus new data stream, pilih yang virtual pin untuk membuat variabel 1 dan variabel 2 tadi. Ada digital, analog dan lain-lain ya. Kita pilihnya yang virtual pin. Di sini kita akan, dia jadi seperti variabel untuk menampung data waktu dan tanggal. Kasih nama dulu. Apa tadi yang V1-nya? Current time ya, untuk waktu nih. Dia V1 pinnya, kasih nama waktu, time, terserah kalian, bebas nama itu. Unitnya nggak ada lah ya, kan jam, menit, detik dia langsung soalnya. Jadi kita ambil yang string aja guys, karena kan ada titik 2-nya tuh, itu bukan sebuah angka juga ya. Jadi kita anggap string. Terus yang, nah ini loh, titik 2 ini kan dia kalau kita anggap angka kan bukan, maka itu masuk dalam kategori string. Apa itu variabel string? Nah, nanti ada pelajaran lebih lanjut. Bikin aja dulu seperti itu. Yang satunya ini, yang V2, kasih nama apa nih? Tanggal aja ya, atau kalian kasih nama date boleh. Ini juga string ya, karena ada apa tadi, karakter spasi, atau nanti kita kasih garis miring ya, jadi tanggal garis miring bulan garis miring tahun gitu.
Kalau udah di save, variabel kita jadi di Blink sudah siap nih. Jadi coding kita siap kita upload ke ESP32 dan variabel di server Blink kita sudah siap juga untuk menampung data itu. Oke, setting ini dulu. Portnya kemana nih? Colokin ya guys, jangan lupa ESP32 nya. Oke, komnya udah kelihatan tadi ya. Langsung di-upload aja. Oh iya, dia minta save, kasih nama dulu. Usahakan nama file sesuai dengan pengujian kita. Ini pengujian Blink RTC. Upload. Tunggu sejenak. Proses uploadingnya. Ini cepat dan lambat tergantung amal ibadah. Nah, ini ada yang kurang nih guys. Jadi namanya timelib. Ini ada library yang kita butuhkan tapi Arduino IDE kita belum punya. Nah, kita harus cari dulu. Google, kalian ketik aja di situ library dari timelib.h. Nanti langsung di enter aja. Nah, ini ada ini yang paling atas aja deh. Nah, dari GitHub nih kita download timelib bentuk zipnya aja, code download zip. Nah, ini nggak usah teman-teman ekstrak ya, jadi langsung aja file tersebut kita install di Arduino IDE kita. Sketch, include library, add zip library, cari deh filenya. Tadi time master namanya. Nah ini. Oke, kalau udah tapi nggak bisa langsung dipakai, harus kita close dulu di Arduino IDE. Kita buka baru bisa dipakai. Setiap kali install, close dulu, buka baru, restart dulu si Arduino IDE-nya. Jadi library yang baru nggak bisa langsung dipakai. Nah, tuh warnanya juga udah jadi orange. Langsung aja upload nih coding kita yang tadi kan. Nah, langsung upload aja. Tunggu dulu. Teman-teman yang belum punya library Blink, ya ini harus sudah install library Blink. Kita udah install mulai dari yang part pertama kemarin guys. Teman-teman yang ketinggalan, ikuti dulu aja untuk part 1 kita untuk belajar Blink IoT dari awal. Di sana kemarin kita mengawalinya dari install library. Jadi untuk install library itu ada beberapa langkah. Ada yang kita download dulu zipnya, terus diinstal. Nanti ada juga yang lewat library manager namanya, dari sebuah jendela di Arduino IDE. Terus kita tinggal pilih mau library apa, itu juga bisa. Yang lebih manual ada lagi, nanti zipnya diekstrak dulu, di copy, nanti dipaste di bagian Arduino libraries yang ada di dokumen. Kita pernah mencoba 3 buah langkah itu guys untuk menginstal library. Kalian juga harus bisa sebenarnya, karena nanti beberapa cara instalasi itu nggak bisa, kalian punya alternatif install dengan cara yang lain gitu. Teman-teman yang baru belajar library juga kadang ada library yang numpuk tuh. Nah, nanti juga butuh belajar untuk menghapus library-library yang saling tumpuk. Jadi biar nggak error dia dihapus, itu nanti ada di dokumen Arduino di dalam folder library-nya. Kalian bisa langsung delete beberapa file yang library yang tidak dibutuhkan karena dia mungkin bentrok, mungkin dia nggak kepake, itu dibuangin aja di situ.
Nah, sayangnya kita belum ada kebutuhan untuk itu nih guys. Kita tunggu aja dulu proses uploadingnya. Jangan lupa nih untuk teman-teman yang butuh dipencet ESP32 nya, tombol bootnya, siap-siap untuk menekan tombolnya. Ada beberapa memang yang lancar, nggak perlu tekan tombol, dia sudah bisa langsung proses uploading dari Arduino IDE ke ESP32 nya. Tapi ada yang perlu ditekan tombol bootnya atau tombol IO0 nya. Ini udah harus tekan nih. Tunggu sebentar. Oke. Proses uploading. Nanti hasilnya kita lihat di serial monitor ya guys. Oh iya, ini kita siapin dulu blinknya. Jadi di HP nih kita ini udah ada muncul template yang sudah kita bikin nih di Blink IoT di HP kita. Nah, tinggal pilih aja. Terus nanti pilih yang sudah kita bikin, kita pilih yang gambar tang itu mode developer. Ini kita cari, kita butuh label aja nih, label value. Oke. Nah, tuh di pojok kiri nggak terlalu kelihatan, bawa dia ke tengah. Kita besarkan. Biar jelas nanti. Diklik terus pilih data streamnya nih, misalnya apa dulu ya, misalnya V1 dulu, waktu misalnya, jadi langsung diklik aja waktu. Kita pilih waktu dulu ya, label yang pertama untuk waktu atau untuk V1. Di settingnya nih kita misalnya mau kasih title judulnya waktu, value nggak ada nih, mungkin ukurannya kita besarkan, maksimalkan. Didesain labelnya nih kita nih guys. Settingannya ini nih, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya yang diinginkan seperti apa. Kalau sudah ya back aja lagi, tinggal back lagi. Loh, kok ini belum? Saya ulangi lagi, klik lagi label value-nya, choose lagi data stream-nya, pilih waktu, terus di desain, pilih ini waktu, titelnya, ukurannya kita besarkan tadi. Terus kalau sudah kita back lagi, nah ini harusnya muncul seperti ini kalau sudah tersetting guys. Tinggal kita sesuaikan dengan ukurannya aja nih. Ke bawah dikit. Oke, ini waktu sudah selesai, jadi display waktu. Sekarang display nih yang ini untuk V2 ya kan, mau nampilkan yang tanggalnya, tanggal bulan tahun. Besarkan, terus diklik, di choose data streamnya, dia pilih tanggal. Kita ke desain sedikit untuk ngasih informasi judul, ini tanggal ya, sama fontnya kita besarkan. Nah, ini coba segini aja nih ya, tadi jadi ada yang besar, ada yang agak kecil sedikit. Back lagi. Oke, seperti ini. Jadi V1 dan V2 sudah tersetting di situ. Kita back lagi, kita pilih kendali LED berdasarkan. Nah, seperti inilah hasilnya guys. Jam 8, menitnya 13, detiknya 2, tanggalnya 5 bulan 4 2023. Ini tapi update-nya masih setiap 10 detik sekali ya guys, karena memang kita setting timernya tadi 10.000 L di bagian void setupnya. Jadi setiap 10 detik sekali dia update. Oke, kembali lagi ke coding Arduino IDE kita. Baud rate-nya jangan lupa ya guys, ke 115200. Harusnya juga tampil di serial monitornya, selain sudah nampil di HP ya.
current time, ada jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun. Ini masih 10 detik sekali. Oke. Ini proses ngeprintnya nih. Serial print, current time, ada spasinya untuk current date, terus ada spasi-spasi antar. Nah, ini kita ganti spasinya, kita ganti garis miring ya. Tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Umumnya kan begitu tampilannya. Current date-nya biar tanggal, bulan, tahun tuh biar nggak spasi kayak gitu loh guys. Kita kasih garis miring aja. Tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Kalau yang jam, menit, detiknya udah sip lah, itu titik 2. Udah umum kita lihat begitu. Ini jadi waktu sudah ngambil dari server ya. Kita udah nggak pakai opsi yang RTC eksternal, nggak perlu. Semuanya memang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi artinya kalau jam ini kita terputus jaringan kan kita jadi nggak bisa dapat waktu. Tapi kelebihannya dia nggak butuh tambahan rangkaian eksternal lagi. Nanti kebalikan kalau si kita pakai misalnya modul RTC DS18B, kok DS? Apa tuh RTC DS1307 misalnya. Itu kan kita butuh rangkaian eksternal tambahan. Itu kekurangannya, lebih ribet lah. Tapi kelebihannya dia kalau nggak ada jaringan pun informasi waktu kita masih bisa terus dapatkan. Si SP32 nya bisa terus mendapatkan informasi waktu karena dikirimkan atau diminta dari DS misalnya RTC modul RTC DS 1307 misalnya gitu. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Saat ini dalam tutorial kita menggunakan RTC-nya dari jaringan. Oke, tahap ini dilewati dulu ya guys. Pastikan sukses dulu nampil di HP dan di serial monitornya. Oke, kalau sudah tampil di serial monitor, coba dua-duanya ya. Kita coba tampilkan juga apa yang muncul di handphone kita. Nah, ini di akun Blinknya. Dia harusnya di Blink juga menampilkan informasi yang sama dengan yang ada di serial monitornya. Nih, oke. Sekarang yang kita ambil nih 10 detiknya itu dari sini nih guys. Misalnya kita mau kasih setiap detik informasinya berubah. Yang tadi diganti jadi 1000, tadinya 10.000. Upload lagi, tunggu sejenak. Ya, ini dirapi-rapiin dikit. Itu jadi kita dapat current time dan current date-nya dari jaringan ya guys. Ingat-ingat. Kemudian kita dapat informasi time dan date dari jaringan, kita simpan atau kita kirim balik itu informasi waktu dan tanggalnya ke server Blink di variabel V1 dan V2, virtual pin 1 dan virtual pin 2. Itulah nanti yang ditampilkan di HP kita. Yang di HP itu data waktu dan tanggal dari ESP32. ESP32 dapat dari Blink, ya kurang lebih gitu prosesnya. Sekarang ini kita mau tadi mengubah
updatean informasi waktunya yang mintanya setiap 10 detik sekali tadi 10.000 L di bagian void setupnya, itu sekarang kita rubah menjadi 1000 L, jadi setiap 1 detik atau 1000 milisecond ya. Jadi proses minta waktunya, update waktunya itu adalah setiap 1 detik sekali sekarang. Jadi perubahannya langsung bisa kita bisa lihat langsung kayak jam-jam ya. Jadi langsung tiap detiknya berubah. Tunggu dulu. Oke, selesai. Kita buka serial monitor. Nah, sekarang lihat nih. Garis miringnya pertama ya, yang kita modif tadi tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Sebelumnya tadi spasi biasa. Terus update, lihat detiknya itu 24, 25, 26, 27, 28, 29 itu detiknya sekarang setiap detik. Bandingkan juga dengan di HP, itu hasilnya sekarang sudah sama ya dengan serial monitornya. Udah cocok. Tampilannya juga lebih sip lah ya. Kita kan umumnya lihat tanggal bulan tahun tuh pakai garis miring pemisahnya. Terus ngelihat waktu biasanya kan detikannya berjalan secara langsung setiap detik. Berubahnya di sini tadi ya guys 1000 L. Sekarang kita mau tambahkan nih LED-nya. Kita taruh kita pakai LED yang ada di pin 2. Jadi pin 2 output ya, karena dia pin 2-nya mengendalikan LED. Ya, kiri titik koma, terus kita disinilah proses yang ini void clock display kan jadi seperti void loop ya. Jadi dia dicek terus menerus setiap 1 detik sekali. Kita tinggal taruh if aja di sini, if kita pakai variabelnya dia aja langsung, if hour, misalnya sekarang lagi jam 8 nih guys, jamnya jam 8 dan di bahasa C dannya double ya, dan itu n maksudnya, dan menitnya kira-kira aja guys karena proses uploadingnya butuh waktu misalnya 23, dan lagi untuk secondnya, untuk detiknya itu secondnya kita tulis aja kurang dari 2 ya, satu apa 2 nih, 2 aja deh. Oke, kenapa kita nggak sama dengan karena seandainya ada miss 1 detik, misalnya nih 0 terus langsung lompat tiba-tiba ke 2 karena satunya hilang karena entah jaringan atau bagaimana. Jadi kalau masih kita tulisnya kurang dari 2, dia masih bisa mengeksekusi ini waktunya LED on ini nanti muncul di serial print. Oke gitu ya. Jadi kalau sama dengan riskannya kalau tepat lagi bermasalah dapat informasi waktunya kan jadi nggak jalan. Tapi kalau kita tulis kurang dari, nanti masih ada kemungkinan dia mengeksekusi. Jadi yang ingat-ingat yang permainan kita LED dulu itu dia aktif high ya teman-teman ya. Jadi kalau dikasih logika 1 dia nyala, dikasih logika 0 dia mati. Aktif high. 2 itu apa? 2 adalah pin tempat LED-nya. Di awal kita matikan dulu dia, dikasih 0. Ini kita save dulu deh dengan nama yang lain ya. Blink RTC kendali LED lah, misalnya gitu. Kita upload lagi. Ini sudah mulai mengecek waktu ya, membandingkan waktu saat ini tuh udah jam 8 belum, udah menitnya sudah 23 belum, terus detikannya udah kurang dari 2 apa belum gitu. Kalau udah maka dia akan mengeksekusi perintah-perintah yang kita isikan tadi. Kalau belum ya dia tidak akan melakukan apa-apa selain melakukan update waktu ya. Rasanya sederhana nih, tapi teman-teman yang masih kesulitan memahami terus atau bingung-bingung apa, nanti boleh komentar aja.
di bagian mana yang kesulitan atau dibingungkan. Sebaiknya memang teman-teman yang mainan IoT udah melewati basic dulu, mulai dari apa? LED blink, nyala matikan, logika 0 dan 1, rangkaian ini aktif high atau aktif low gitu harus sebaiknya sudah kenal dulu biar nggak terlalu pusing dengan istilah-istilah nantinya. Kayak yang sekarang nih LED kita yang tersolder di board ESP32 itu kita sebut rangkaian LED aktif high. Artinya dia akan nyala kalau kita kasih logika high atau logika 1. Kasih logika 0 dia mati. Jadi rangkaian yang sudah tersoldernya seperti itu. Andai kita mau merubah, mau menjadi bikin rangkaian aktif low, itu tidak bisa dipakai yang sudah tersolder. Kita pakai yang eksternal, nanti bikin sendiri teman-teman. Bisa. Oke, dipencet ya. Jangan lupa bootnya bagi yang memang tiap uploading butuh dipencet tombol bootnya. Tunggu sebentar lagi. Ya, selesai. Dia connect ke Blink, time synchronous oke. Oke, dia ngambil waktu setiap detik. Jam 8.22. Ini aksinya tadi jam 8.23 ya, teman-teman ya. Kita tunggu aja dia ke. Nah, itu dia waktunya LED on. Dia muncul 2 kali karena ada di detik yang 0, detik yang 1 ya, itu ada 2 kali jadinya. Kan kurang dari 2 itu artinya detik ke 0 dan detik ke 1. Kan nggak ada masalah disuruh nyala 2 kali. Nah, ini perbandingannya. Nih, maaf nih, kelewat nih. 23-nya tadi nih, lewat nih. Udah nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman coba sendiri aja. Kalau pengujian dari kita yang saat ini, dia memang nyala di jamnya tepat di yang tadi. Jam 8 menit 23, detik yang ke 0 dan detik ke 1. Itu dia nyala. Dia akan nantinya mati pada jam 8, menitnya 25, secondnya sama ya, itu kurang dari 2 ya. Jadi nanti detik ke 0 dan detik ke 1. Kalau masih bingung yang apa tuh namanya? Kok kurang dari sih, kok nggak sama dengan juga nih, kita ulang lagi ya. Jadi kalau sama dengan 0 misalnya gitu, maka ketika jam 8, jam menitnya 23, detiknya ke 0, pas. Kalau memang pas itu dia akan menjalankan perintah waktu LED on dan LED-nya akan dinyalakan. Tapi sekali lagi, kalau ada proses permintaan waktunya itu terganggu dan kebetulan kita tidak dapat detik ke 0 ya dari servernya, kita minta tapi nggak dapat karena permasalahan gangguan jaringan misalnya ya, maka aksi itu tidak akan dieksekusi. Nah, makanya kenapa itu second kita kasih kurang dari 2. Jadi kalau nanti nolnya gagal, harapannya di yang satu dia dapat gitu. Jadi langsung dieksekusi. Dibesarin lagi bisa nggak? Misalnya kurang dari 10 ya bisa aja, itu malah lebih aman, tapi dia bolak-balik melakukan perintah tersebut. Oke, ini dia sudah ya, sesuai ya. Jadi jam tadi 8.25 dia mati. Nanti teman-teman coba-coba sendiri setting waktunya ya, jangan pakai tanggal ini jam ini kalau memang tidak jamnya, nanti kelamaan nunggunya. Sesuaikan dengan jam kalian pengujian guys, jam, menit, dan detiknya. Kita nggak terlalu butuh informasi tanggal karena kita mainannya jam aja. Jadi ini bergulir setiap hari. Ya kan, setiap hari kan. Jadi setiap hari kan pasti akan ketemu jam 8, jam, menit sekian, dan detik sekian. Ini kita coba lagi guys. Menit ke jam 8, jam 8, jam menit 29 itu menyalakan LED. Jam 8 menit ke 30 dia matikan LED. Teman-teman biar lebih yakin nih.
Oke, kita coba lihat lagi hasilnya sambil ya, tadi kelewatan nih onnya guys. Ini jam 8 menit ke 28 ya. Oke, masih 1 menit lagi, kita lihat. Teman-teman yang nggak yakin dengan yang tadi ya, kita coba sekali lagi. Jadi dia akan nyala LED-nya di jam 8 menit ke 29 detik kurang dari 2. Jadi detik ke 0 dan detik ke 1. Oke, sabar aja nunggu guys. Mainan jam tuh memang begini nih guys. Sabar guys. Ini diuji beberapa kali biar kita juga yakin ya, nggak ada masalah dengan coding kita, bekerja dengan baik gitu maksudnya. Lima puluh, lima dua, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Iya, nyala ya guys, jam 8 menit ke 29. Oke, ini dia akan mati pada menit ke 30. Jadi nunggu lagi 1 menit lagi. Sabar aja. Jadi ini pengecekannya terus-menerus ya. Si ESP32 dia akan ngecek informasi waktu saat ini dibandingkan apakah waktu saat ini jamnya 8 dan waktu saat ini menitnya 29 dan detiknya kurang dari 2. Nah, itu dia akan terus melakukan waktu saat ini dengan nilai-nilai yang kita berikan. Kalau udah sesuai nanti di 8.30 LED-nya off. Ada informasi juga di serial monitor, kemudian LED-nya mati. 59 ya. Nah, seperti itulah kurang lebih guys. Sukses ya. Oke, mungkin satu lagi deh nih guys untuk semacam notifikasi atau informasi. Kan LED-nya kita nggak bisa lihat dari HP ya, seandainya berjauhan antara hardware dengan HP-nya. Maka kita butuh nambahkan sebuah label lagi nih, kita edit di dashboard kita nih. Tambahkan virtual pin lain lagi untuk informasi LED-nya on atau off gitu ya, virtual pin nih. Mungkin kita sebut saja dia info ya, variabelnya namanya ya. Info LED deh. Pinnya bebas sebenarnya, V0 juga boleh, V3 deh biar urut ya, V1, V2, V3. Dia string juga guys. Ini informasi ya berupa karakter, jadi kita pakainya string. Udah di save. Oke, kita juga akan nambahkan yang di handphone kita, di aplikasi, diedit dulu sedikit, di kendali LED berdasarkan ini. Kita masuk ke developer modenya dulu ya guys. Gambar tang itu kita tambahkan dulu satu buah label lagi ya, label value ini. Nah, itu di kiri pojok atas tuh, dibesarkan dikit. Ini diklik aja untuk kita setting bahwa dia adalah choose data streamnya V3 dia. Nah, ini info LED, pilih, terus di desain, kasih judul dulu apa misalnya info informasi, dah gitu aja. Terus ukuran tulisannya terserah teman-teman mau selera seberapa, kita pakai ini aja, X medium. Back, kemudian kita back. Nah, tuh kadang perlu seperti itu tuh guys biar dia muncul padahal udah kita setting tadi ya. Kembali lagi, kembali. Nah, ke tampilan awal. Informasinya saat ini masih kosong ya. Masih kosong. Dia akan berisi informasi kalau waktu-waktu tertentu nanti terpenuhi gitu ya. Jadi kita harus kembali dulu kelihatannya ke bagian
coding kita di Arduino IDE untuk nambahkan dulu V3 ya. Copy aja ini, paste di sini. Oke, ini virtualnya virtual 3. Terus informasinya dia berupa string kan. Jadi petik 2 let on. Oke, informasinya nanti let on gitu ya yang tampil di HP. Ini informasi bertujuan untuk agar orang yang pegang HP yang nggak dekat dengan hardware itu juga bisa tahu informasinya cukup dari HP. Itu ya, kurang lebih ya. Upload, tunggu dulu. Oke, tunggu dulu uploading. Ini kayaknya nggak nututin ya waktunya guys. Maksudnya settingan menitnya sama waktu sekarang. Nah, kan bener nih udah kelewatan nih guys jamnya guys. Ulang lagi ya. Oke. Ini kira-kira proses uploadingnya beberapa menit. Oke, lebihkan guys biar nggak kelewatan kayak tadi saya tuh. Nah, oke, di 37 nyala, 38 dia mati. Ini agak jauh dari waktu saat ini guys, biar nggak kelewatan. Oke, sabar menanti proses uploading. Oke, buka serial monitor. Nah, sudah muncul informasi waktu, tanggal, tapi kita nunggu dulu nih guys sampai jam 8 menit ke 37 detiknya kurang dari 2, maka dia akan menyalakan LED, menampilkan informasi di serial monitor, dan yang terakhir adalah menampilkan informasi ke HP kita berupa LED on. Oke, ini yang terakhir ya guys ya, kayaknya ya tahap yang terakhir. Seru guys bermain seperti ini. Jadi kalau masih ada proses gagal, tenang aja, tidak usah panik. Silahkan komen yang mau komen. Nanti tanya-tanya bagian yang tahapan yang tidak berhasil, silahkan guys. Nah teman-teman nanti boleh request materi nih guys, seandainya minta mau yang gimana, ada keperluan project seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa request di komentar, ada kebutuhan materi apa, nanti kita kalau longgar-longgar bikinkan materinya guys. Ini udah masih setengah menit lagi, jam 8 menit ke 37. Nanti dia akan tampil informasi di serial monitor. Nah, siap-siap, just LED on, LED fisiknya juga nyala, serial monitor juga ada informasinya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh guys. Nanti di menit ke 38 ada informasinya LED-nya off dari HP. Ya, jadi misalnya pemilik alat nih jauh dari alat, dia bisa lihat bahwa alatnya benar-benar menyala cukup dari HP. Jadi ada informasinya. Masih setengah menit, kurang 41, sebentar lagi. Nanti LED-nya akan off, serial monitor ada informasi off, di HP juga di blink kita ada. Nah, itu dia LED off pas di 838. Oke, kurang lebih kayak gitu tuh guys untuk permainan kita yang part kali ini. Bagi teman-teman yang kesulitan butuh kursus privat untuk permainan blink ini, nanti bisa bergabung di Alka Teknologi. Kita akan cantumkan di deskripsi.
Oke ya guys, kurang lebih seperti itu. Nikmati aja prosesnya, tahapan-tahapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.